Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه ومن اتبعه إلى يوم القيامة. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الحاضرون فيا أيها المؤمنون أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربي زدنا علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أعتق رقابنا ورقاء آبائنا وأمهاتنا من النار. Ikhwatul iman, kaum muslimin, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah hingga subuh hari ini di hari 9 di bulan Ramadan. Allah masih memberikan hidayah, petunjuk, masih memberikan inayah pertolongannya kepada kita, sehingga dengan hidayah dan inayah dari Allah turunlah rahmat ke dalam hidup kita, sehingga dengan rahmat Allah kita mudah melaksanakan ketaatan, amal saleh, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan apa yang kita tunaikan di subuh hari ini menjadi catatan amal saleh kita kelak di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Amin Allahumma. Ikhwatul iman, kaum muslimin, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita lewati 8 hari kemarin, Allah menjadikan sebab kita, orang tua kita, ibunda, ayahanda kita dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Menjadikan sebab kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita disampaikan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Yang mudah-mudahan juga puasa kita puasa yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwatul iman, kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di bulan yang lalu kita sudah membahas Ahbabullah nomor ke-26 tentang innallaha yuhibbul ladzina yubuka'a min khasyatillah. Sesungguhnya Dia Allah mencintai orang-orang yang mereka menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang menangis takut kepada Allah ini sesuatu yang tidak mudah. Berbeda dengan kita kalau nangis kena musibah, kalau nangis diuji oleh sakit, kalau nangis kehilangan harta, nangis kehilangan jabatan, nangis kehilangan dunia kita, mudah kita meneteskan air mata. Tetapi untuk meneteskan air mata karena takut kepada Allah, ini yang langka, ini yang sulit. Tetapi inilah yang dicontohkan oleh baginda besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserta dengan para sahabatnya. Kita lihat dalam tarikh betapa luar biasanya Khalifatul Rashidah, Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq
yang ketika jenazah beliau dimandikan oleh kaum muslimin, ketika para sahabat mengusap jenggot beliau, maka satu persatu jenggotnya rontok yang disebut dengan tepok karena sering terkena air mata beliau karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak jarang kita membaca dalam kitab-kitab tarikh bagaimana para sahabat ketika menemukan ayat-ayat siksaan dari Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat yang berkenaan tentang huru-hara hari kiamat, atau ayat-ayat yang berkenaan tentang siksa yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, maka mereka menangis bahkan terpingsan ketika mengerjakan sholat atau menegakkan sholat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ini belum mungkin kita lakukan dan belum terlaksana dalam diri kita. Kenapa? Karena kita cenderung kepada kehidupan dunia. Bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian manusia lebih senang, lebih cinta kepada kehidupan dunia. Maka yang membuat hati kita keras, susah untuk meneteskan air mata adalah ketika kita lebih mementingkan kehidupan dunia daripada cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bicara jujur, Pak. Antara kita memegang handphone dengan memegang Al-Quran, seringan mana, Pak? Ayo. Seringan pegang? Bangun tidur, sampai mau tidur lagi yang dipegang. Itulah kondisi hati kita. Faqasat qulubuhum. Yang kedua, yang menyebabkan kita sulit untuk menangis karena takut kepada Allah, karena Allah memberikan usia yang panjang. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Orang itu nggak menjamin ketika dikasih umur panjang oleh Allah itu umurnya berkah. Gitu. Paling banyak umurnya disia-siakan tanpa beribadah kepada Allah. Maka sulit kalau kita bicara tentang menangis karena takut kepada Allah, kecuali mereka yang ikhlas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sekarang kita lanjutkan bahasannya, masih hadis yang sama tapi babnya beda. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya Dia Allah sangat mencintai orang-orang yang mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla atau berjihad fi sabilillah. Bagaimana disampaikan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa syai'un ahabba ila Allah min qatratayn wa asarayn qatratun min dunu'in fi khasyatillah wa qatratun dammin taharaqu fi sabilillah wa amal asarani asarun fi sabilillah wa asarun fi fariidatin min faraidillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih Allah cintai daripada dua tetes dan dua jejak kaki manusia. Dua tetes itu adalah tetes air mata karena takut kepada Allah, dan tetesan darah yang tumpah atau mengalir di jalan Allah. Adapun dua jejak kaki itu adalah satu kaki yang jejak kaki itu jalan di jalan-jalan Allah, dan satu jejak kaki adalah dalam melaksanakan kewajiban, satu kewajiban terhadap kewajiban Allah yang lainnya. Sehingga ketika Allah menjelaskan ada dua tetes yang Allah cinta kepadanya, kemarin air mata yang keluar dari mata kita karena takut kepada Allah, sekarang tetesan darah yang keluar dari tubuh kita karena berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, atau yang disebut dengan jihad fisabilillah. Kalau kita bicara jihad fisabilillah, kita bicara tentang bagaimana ketika awal Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Di tahun kedua hijrah, ketika kaum muslimin awal pertama kali menunaikan kewajiban puasa Ramadan, tanggal 17 Ramadan, di saat cuaca yang sangat terik dan panas, inilah jihad pertama kali kaum muslimin berhadapan langsung dengan orang kafir Quraisy dalam perang Badar Kubra. Di Makkah belum ada perintah perang. 13 tahun itu Allah cuma memerintahkan Nabi untuk menghujamkan tauhid ke dalam pribadi setiap kaum muslimin, para sahabat pada saat itu, selama 13 tahun. Karena ujian keimanan sesungguhnya di kota Madinah. Dan tahun kedua, awal pertama kali puasa kaum muslimin, tanggal 17 Ramadan, itulah ujian itu datang.
Di saat cuaca sangat panas dan terik, maka Allah perintahkan kaum muslimin untuk berperang melawan orang kafir Quraisy yang secara jumlah jauh. 100 melawan 1000. Secara jumlah. Secara persenjataan kaum muslimin ala kadarnya. Orang kafir Quraisy itu 300 unta, pasukan kuda kavalerinya, 700 berunta. Kaum muslimin hanya 2 kuda perangnya. Dan hanya 30 unta yang mereka miliki untuk berhadapan dengan orang kafir. Secara pengalaman jauh. Mereka belum pernah berperang berhadapan dengan kaum manapun atau bangsa manapun. Karena saat itu Islam sedang membangun bagaimana kekuatan satu dengan yang lainnya. Persaudaraan satu dengan yang lainnya. Supaya kuat tubuh kaum muslimin. Tetapi ujian itu datang. Berhadapan dengan kaum yang militan, yang sudah biasa berperang antar kaum. Bahkan antar bangsa pada saat itu. Secara logika manusia nggak akan menang. Bahkan dalam perang Badar Kubra itu semua ahli mengisahkan bagaimana luar biasanya para sahabat dalam kondisi yang begitu sangat memprihatinkan. Sampai Nabi nggak pernah berhenti berzikir lisannya, berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan pertolongannya. Sampai sahabat bertanya, mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Artinya kondisinya sudah sangat begitu luar biasa. Hampir di titik nazir kaum muslimin pada saat itu. Maka dalam kondisi yang mendesak itulah, kesabaran yang memuncak dalam diri kaum muslimin, Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka jumlah nggak ada artinya bagi kaum muslim. Senjata yang begitu lengkap luar biasa, pasukan yang begitu menakutkan nggak ada artinya bagi kaum muslimin. Termasuk strategi perang yang mereka siapkan. Ketika iman yang bicara, ketika iman yang bicara. 13 tahun pembuktian itu di tahun kedua Hijrah Rasulullah SAW. Dan disinilah Allah ingin memenangkan Islam terhadap kekufuran. Inilah peperangan tauhid melawan kemusyrikan pagantisme sepanjang masa. Kalau pada saat perang Badar kaum muslimin dikalahkan, Islam selesai. Gak akan sampai kepada kita. Inilah ayat yang mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang kafir punya rencana yang dia susun begitu luar biasa, rapi bagusnya. Karena dia tahu kalau nanti menunggu lama kaum muslimin jumlahnya bertambah, karena Muhammad diterima oleh orang-orang Madinah, lebih berat lagi mereka menghancurkan Islam. Maka segera mereka perangi ketika tahun kedua Hijrah, kewajiban puasa datang di awal. Tetapi Allah punya rencana lain. Ketika perang Badar itulah turun pertolongan Allah dengan mengirim para malaikat. Menanglah kaum muslimin. Inilah ayat dalam surah Al-Baqarah 249. Kam min ti'atin qalilatin ghalabat ti'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Ini kuncinya di sini. Berapa banyak kelompok yang sedikit jumlah, tapi dia bisa mengalahkan kelompok yang banyak jumlahnya karena izin Allah. Ini yang dicari kaum muslimin. Dan Allah sesungguhnya senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Turunlah hadis Nabi, innan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya setiap kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Jadi nggak mudah melalui itu. Kita hari ini nggak diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan puasa melawan orang kafir, nggak ada, Pak. Tapi kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul ketika bulan Ramadan perangnya melawan hawa nafsu. Ini lebih berat. Nah, setelah perang Badar menang, kaum muslimin dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Rahman Al-Mubakuri menjelaskan, Nabi mengatakan, wahai sahabatku kaum muslimin, sesungguhnya setelah peperangan dahsyat dalam Badar Kubra ini, maka kalian akan menghadapi peperangan yang lebih dahsyat dan lebih besar lagi, bahkan lebih berat lagi. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Adakah peperangan yang lebih berat, yang lebih dahsyat daripada peperangan Badar Kubra? Iya, ada. Yakni perang melawan hawa nafsu. Inilah tugas kita 1 bulan di bulan Ramadan. Inilah yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim, juz ke-7 halaman 197. Beliau mengatakan apa? Inna masdarul khati'ah wasyai'ah, sesungguhnya pangkal, sebab dari segala macam perbuatan dosa dan kesalahan manusia, yujadu fisnatain, akan kalian temukan kepada 2 hal. Al-ula, yang pertama, asyaitanu la'natullah alaih, yakni bujuk rayu, godaan, tipu daya setan laknatullah. Ini musuh pertama, musuh utama yang mesti kita kalahkan, dan ini yang paling sulit. Kenapa? Karena goib, tidak terlihat, pengalamannya luar biasa menggoda manusia. Berabad-abad tahun, jutaan tahun Allah biarkan hidup hatta yaumi yub'atsun, sampai Allah matikan nanti sampai hari kebangkitan. Tahu persis kelemahan manusia. Sehingga Allah tegaskan dalam surah Fatir ayat 6. Inna syaitan lakum aduun. Sesungguhnya setan itu bagi kamu manusia musuh. Coba bayangkan, Allah memerintahkan kita menjadikan setan sebagai musuh. Tapi ada nggak manusia yang berteman sama setan? Yang bersaudara? Banyak. Jangankan berteman, bersaudara aja banyak. Padahal tugas kita sebagai manusia harus menjadikan setan sebagai fattakhiruhu aduwa, kata Allah. Maka jadikanlah setan itu musuh bagi kamu. Innahu yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya seruan, ajakan setan kepada manusia itu hanya menjadikan kalian untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan kita seringkali berbuat dosa, maksiat, kekhilafan, kesalahan dalam hidup kita, asyahawat fi nafsul insan, hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Inilah yang menyebabkan kaum muslimin dalam perang Uhud kalah. Karena hawa nafsu sang pemanah yang dibaiat oleh Rasulullah SAW untuk tidak turun dari bukit Uhud, dia turun. Karena hawa nafsunya melihat ghanimah yang bergelimpangan ketika awal perang Uhud, orang-orang kafir dipukul mundur oleh kaum muslimin. Tetapi ketika melihat pemanah turun dari bukit Uhud, berbalik orang kafir menyerang, itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW terluka dalam setiap perang. Jadi sepanjang perang itu Rasulullah yang terluka di perang Uhud, sampai terbelah jidatnya, sampai rontok giginya, bahkan beliau sampai pingsan yang menyebabkan berita kalau beliau wafat atau meninggal. Ini kenapa? Karena hawa nafsu manusia yang sudah dibaiat oleh Rasul, dia nggak boleh turun atas amanahnya. Apapun yang terjadi dalam peperangan Uhud itu, lagi-lagi tergoda dengan harta dunia. Dia tinggalkan amanah Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan posnya, dia turun ke bawah yang menyebabkan kaum muslimin kecar-kacir. Turunlah surah Al-Anfal. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah. Dan jangan kamu mengkhianati Rasul dan amanat-amanat yang Allah limpahkan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Inilah kesalahan manusia. Hawa nafsu, lagi-lagi ini berat. Kenapa? Goib. Hawa nafsu nggak kelihatan. Kalau kita perang sama orang kafir, musuhnya ada, jelas. Kita bisa menangkis, kita bisa menyerang. Tapi kalau sama setan, yang kedua hawa nafsu kita, yang sifatnya goib, berat luar biasa. Tapi ada untungnya di bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Atakum Ramadan. Datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Coba. Tuftahu fi abwabus sama, di mana bulan Ramadan Allah bukakan pintu-pintu langit.
Wa tughlaqu fi abwabul jahim. Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fi maradatus syayatin. Dan Allah rantai, Allah belenggu setan-setan yang membangkang. Jadi di bulan Ramadan setan gak ikut campur atas dosa kita, Pak. Karena sudah Allah rantai. Tetapi yang gak Allah ikat, yang gak Allah rantai itu hawa nafsu kita. Ini berat. Inilah yang menyebabkan kita lihat ada orang sehat sampai usianya di bulan Ramadan, ngaku dia orang Islam Muslim, tapi dia nggak puasa. Setan nggak perlu lelah-lelah menggoda dia, karena dia dikalahkan oleh hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Dan ini Allah katakan fa'alhamaha ujuraha wa taqwa. Jadi ketika Allah menciptakan kita manusia itu, Allah ilhamkanlah dalam diri manusia itu keburukan, kejahatan, kejelekan, dan ketakwaan, kebaikan. Yang ini akan selalu mengalahkan sampai kita dijemput oleh kematian. Ya. Jadi perang kita itu nggak melawan setan di bulan Ramadan, tapi melawan hawa nafsu kita. Contoh yang paling ringan, ketika buka puasa. Apa kata Nabi? Iza aftara hadukum falyuftir ala tamr fa innahu barakah. Apabila kalian berbuka puasa, buka puasalah kalian dengan karena kurma itu mengandung kita bicara jujur, kalau buka puasa pakai apa, Pak? Kurma apa gorengan? Loh, kita ini mau mencari berkah dalam bulan Ramadan apa gimana? Ini kan hawa nafsu, Pak. Tugas kita itu putur itu hanya sekedar membatalkan puasa. Jadi 3 butir kurma itu sudah cukup, Pak. Jangan 3 lontong, jangan. Tolong, 3 butir kurma cukup. Kita berangkat ke masjid, sholat maghrib berjamaah, nggak akan pingsan, Pak. Ini terkadang yang sunnah mengalahkan yang wajib, Pak. Buka puasa kan sunnah, wajibnya itu sholat. Nah, ini terkadang kita kalahkan. Kata Nabi, kalau kita fa'ilam yajid, nggak punya itu kurma, fayuftir alal ma, bukalah dengan air putih. Wah, kalau air putih insya Allah kita punya semua. Kebangetan kalau nggak punya di rumah. Kenapa? Fa'innahu lahu tahurun. Karena air putih itu lebih mensucikan. Selesai kurma 3 butir, air putih segelas, berangkat ke masjid. Tinggalkan dulu lontongnya, gorengannya dan segala macamnya. Setelah dari masjid, sholat berjamaah, silakan. Mau makan apapun nggak dilarang. Itu. Ini mindset yang mesti dirubah. Karena di Indonesia itu sunnahnya bukan kurma, Pak. Lontong sama gorengan. Maka sepanjang jalan itu paling laku ya lontong sama gorengan daripada kurma. Baik, kita kembali kepada ayat. Jadi musuh kita hari ini adalah hawa nafsu kita. Sehingga Allah firmankan dalam surah As-Sad ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya dia Allah sangat mencintai mereka orang-orang yang berjuang, yang berperang di jalannya secara barisan rapi, seolah-olah seperti satu bangunan yang kokoh. Ketika menjelaskan ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menegaskan kenapa dalam peperangan itu mesti bersatu padu. Kenapa dalam berperang itu mesti dalam barisan yang rapi, seperti satu bangunan yang kokoh. Karena dengan cara seperti itulah kekuatan kaum muslimin yang akan mengalahkan orang-orang kafir. Sehingga beliau menukilkan hadis Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Salah satun yadhakullahu ilaihim. Ada 3 hamba Allah yang Allah tersenyum, yang Allah tertawa, yang Allah gembira dan ridho kepadanya. Yang pertama, rajulun yaqumu minal lail. Seorang laki-laki yang dia bangun malam, dia tahajud, Allah ridho, Allah senang, Allah gembira, Allah bahagia dengan laki-laki seperti itu. Yang kedua, kaumun idza supulis shalah. Satu kaum yang ketika sholat safnya lurus dan rapat dan rapi. Subhanallah.
Makanya Nabi itu Pak, kalau dalam urusan sholat, ketika beliau mengimami kaum muslimin, beliau menghadap makmum, beliau mengatakan sawu suku faku, lurus dan rapatkan saf kalian. Fa inna taswiyatas suku min tamamis salah, karena lurus dan rapat saf bagian kesempurnaan, dan Nabi nggak akan pernah takbir Pak sebelum barisan itu dipastikan lurus dan rapat. Sampai Nabi punya petugas khusus merapatkan saf dari saf 1, 2 sampai akhir oleh Umar bin Khattab dengan pedangnya, Pak. Kenapa? Karena imam sholat itu nahkoda bagi perahu yang akan dia labuhkan ke dalam ridhoan Allah. Mesti dia perhatikan makmumnya. Kalau di tempat kami itu imamnya melihat dari ujung ke ujung dia jalan. Kalau ada yang nggak rapat, dirapatkan kakinya. Kalau ada yang mata kakinya tertutup, digulung celananya. Sampai dalam Imam An-Nasa'i mengatakan hadisnya sahih. Man sallas sofan sallallahu biha. Siapa yang menyambungkan saf dengan saudaranya, akan Allah sambungkan hubungannya. Wa man qata'a sofan qata'allahu biha. Siapa yang memutuskan saf, dia renggangkan, dijauhkan, Allah putuskan hubungannya. Na'udzubillah. Ini yang menyebabkan Nabi tidak akan takbir sebelum pastikan saf salat kaum muslimin rapat dan lurus, karena Allah cinta, Allah ridho, Allah senang, Allah gembira. Yang ketiga, kaumun idza syuqqulil qital. Satu kaum yang apabila mereka berperang, mereka bersaf-saf sebagaimana safnya para malaikat, lurus dan rapi. Nah, ini. Jadi nggak sembarangan Allah menurunkan surat As-Saff yang disebut dengan baris berbaris atau barisan-barisan. Dan para tentara itu melihat ayat ini untuk mengamalkan apa yang dia gunakan dalam setiap kesehariannya membela negaranya. Inilah Islam. Inilah perhatian Islam dalam setiap peperangan. Sehingga ketika itu datang seorang sahabat dari Abu Musa al-Ash'ari kepada Rasulullah SAW. Ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala. Datang seseorang kepada Nabi dan dia berkata, ar-rajulu yuqatilu mughanim, wa rajulu yuqatilu lizikri, wa rajulu yuqatilu liyura makanan. Faman fi sabilillah. Ya Rasulullah, ada orang berperang karena ingin mendapatkan ghanimah, kekayaan, harta rampasan perang. Ada juga seseorang yang perang karena ingin disebut namanya sebagai pahlawan, sebagai orang pemberani. Ada juga orang yang ingin berperang itu karena ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi. Maka manakah yang disebut orang yang berjuang di jalan Allah? Maka Nabi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Maka barang siapa yang dia berperang, berjuang hanya untuk menegakkan kalimat Allah yang mulia, maka itulah yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Jadi tujuannya hanya untuk menegakkan agama aqimuddin, bukan tujuan yang lain. Ya. Jadi semata-mata hanya ingin Islam itu tegak di muka bumi. Ingin kalimat tauhid la ilaha illallah itu tegak di penjuru dunia. Itu yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Sehingga orang-orang yang jihad itu nggak sembarangan, Pak. Punya keutamaan yang begitu luar biasa. Pertama, masalul mujahidina fi sabilillah, kama salis sha'imi qa'imi qaniti bi ayatillah. Perumpamaan orang yang berjuang di jalan Allah itu seperti orang yang berpuasa. Orang yang menegakkan salat malam, orang yang taat kepada Allah dengan membaca ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an. La yakturu syiamin wala salatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah. Sehingga dia enggak bosan, dia enggak jenuh dengan puasanya, dia enggak jenuh dengan salatnya sampai dia kembali pulang dari medan jihad fi sabilillah. Subhanallah. Jadi pahalanya itu puasa dia borong walaupun dia enggak ikut puasa. Gitu. Salat pun dia borong gitu. Karena ada seorang sahabat namanya, kami lupa. Jadi dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa. Tapi kata Nabi, dia adalah orang yang beramalnya sedikit, tapi pahalanya besar.
Seorang sahabat yang musyrik pada saat itu, ketika mendengar perang Badar, dia datang kepada Nabi, ingin ikut membantu kaum muslimin. Kata Nabi, hal tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah? La ya Rasulullah. Apakah engkau bersaksi bahwasanya Allah tiada Tuhan yang patut sembah dengan baik kecuali Allah dan Muhammad adalah sebagai utusan Allah? Tidak ya Rasulullah, dia masih kafir. Kata Nabi, pulang kau. Karena aku tidak butuh bantuan orang kafir. Datang lagi dia. Sampai akhirnya dia bersahadat. Ikut perang bersama Nabi. Dalam perang Badar itu sahabat ini justru meninggal. Kata Nabi, dia beramalnya sedikit tapi pahalanya luar biasa. Karena belum pernah sholat sahabat tadi. Belum pernah puasa. Apalagi zakat, infak, sedekah. Tapi ketika baru memeluk agama Islam, dia angkat senjata, dia ikut jihad fisabilillah. Qadarullah, takdir menetapkan dia mati syahid, maka dia dijamin surga. Apalagi ahli Badar. Ini karunia dari Allah yang begitu luar biasa. Jadi orang-orang yang pertama kali wafat syahid dalam perang Badar itu jaminannya surga. Kehidupan di dunianya Allah ridhoin apapun yang dia lakukan. Ini luar biasanya ahlu Badar. Yang kedua, Nabi menjelaskan, seorang sahabat datang Mu'adz bin Jabal kepada Rasul, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yu'idani minan nar. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu perbuatan, satu amalan yang menyebabkan aku masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, Rasul amril Islam. Pokok setiap urusan adalah Islam. Nabi menjelaskan, wa amuduhu shalah, dan tiangnya Islam itu adalah salat. Wa zirwatun sanamihil jihad, dan puncak daripada agama Islam adalah jihad fi sabilillah. Dan jihad itu luas, termasuk kita yang datang ke majlis taklim ini, dalam kajian ini termasuk orang yang jihad fi sabilillah. Jadi kalau kita pulang meninggal, ketika kita berada di tempat kajian meninggal dalam jihad fi sabilillah. Makanya jangan bosan, jangan jenuh datang ke tempat kajian. Kenapa? Yang disebut dengan jihad fi sabilillah yang paling mudah ini. Karena kita mengalahkan hawa nafsu. Karena enaknya kalau habis sholat subuh enggak? Tidur, apalagi bulan Ramadan, ngantuknya luar biasa. Jadi kalau mau gampang tidur, pindah ke sini, Pak. Masya Allah. Luar biasa itu. Jadi jelas, puncak agama Islam adalah jihad fisabilillah. Yang ketiga Allah menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan satu perdagangan yang perdagangan itu akan menyebabkan kalian terselamatkan daripada siksa yang pedih. Tu'minuna billah wal yaumil akhir wa tujahiduna fi sabilillah. Allah menjelaskan, engkau beriman kepada Allah, hari akhir, dan jihad fi sabilillah. Jadi jihad itu termasuk perdagangan yang menyebabkan kita selamat dari azab Allah yang sangat pedih. Dan inilah pembuktian keimanan yang benar. Perang kedua tahun ketiga hijrah yang disebut perang Uhud itu, kan kaum muslimin awalnya itu jumlahnya hampir 400 lebih. Bahkan mendekati 500. Gitu. Tetapi di situ sudah ada orang munafik. Ketika sudah dibaiat jihad oleh Rasulullah SAW berhadapan dengan 3.000 orang kafir Quraisy. Ketika sudah dibaiat, akan berangkat untuk menghadapkan dengan orang-orang kafir Quraisy, di tengah jalan kan Abdullah bin Sabah bin Ubay bin Salul ngomong, ngapain ikut perang sama Muhammad? Kalau Muhammad menang, yang akan mulia, yang akan dikenal, yang akan disegani Muhammad. Kita nggak dapatkan apa-apa kecuali luka-luka dalam peperangan.
Tetapi kalau kita terluka ataupun kita mati, istri kita jadi janda, anak kita jadi yatim, dah pulang aja. Maka pulanglah sekitar hampir 300 kaum muslimin meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tahun kedua hijrah, tahun ketiga hijrah setelah Badar Kubra. Makanya Allah menjamin bagi mereka yang ikut jihad fisabilillah itu terhindar, diselamatkan daripada azab yang pedih. Kemudian orang-orang yang berjihad itu mendapatkan karunia keutamaan yang lebih dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah firmankan, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu mujahidina ala qa'idina darajah. Jadi Allah memberikan reward, keutamaan, kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang mukmin yang tidak mau ikut jihad fisabilillah. Gitu. Yang paling menghalangi kita dalam urusan jihad adalah tentang urusan dunia. Orang yang mendapatkan amanah, itu, termasuk orang yang mendapatkan urusan jihad fisabilillah, mengemban amanah Allah dan Rasulnya, membina umat itu pun jihad fisabilillah. Gitu. Jadi amanat-amanat yang datang kepada kita itulah yang disebut dengan jihad fisabilillah. Karena dalam kondisi sekarang nggak ada peperangan kecuali kalau kita daftar berangkat ke Palestina. Gitu. Ya. Baru itu namanya jihad fisabilillah. Kemudian wa yastabdil qauman gairakum. Sampai Allah menginginkan kalau ada perintah jihad kaum muslimin enggak mau berangkat, Allah akan ganti mereka dengan kaum yang baru. Ngeri ini. Ya ayyuhalladzina amanu innama lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah saqaltum ilal ardh. Ala tanfiru yu'azibkum wa yastabdil qauman ghayrakum. Coba dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Taubah 38. Wahai orang-orang yang beriman, ma lakum idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu infiru fisabilillah, pergilah kalian untuk berjihad fisabilillah, saqaltum ilal ardh, yang kalian merasa berat untuk berjalan di muka bumi. Wa yastabdil qauman ghayrakum, dan Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang baru. Nauzubillah. Dan ini pernah terjadi pada umat-umat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Allah itu mengganti kaum yang baru itu sangat mudah. Karena Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula kun. Jihad kita di bulan Ramadan ini hanya melawan hawa nafsu kita. Yang kalau hawa nafsu itu bisa kita tentukan, kita mendapatkan 3 keutamaan dari Ramadan. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Akan Allah berikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Kita akan Allah karuniakan sifat rasa syukur yang luar biasa. Yang ketiga, la'allahum yarshudun. Kita akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dalam kebenaran oleh Allah Azza wa Jalla. Ini prestasi 3 hal ini yang harus kita dapatkan selama 1 bulan di bulan Ramadan. Pembuktiannya nanti setelah Ramadan selesai. Jadi kalau Ramadan itu selesai nanti, Allah takdirkan kita finish. Idul Fitri 1 Syawal, besoknya akan terlihat. Siapa yang masih istiqomah sholat malam? Siapa yang masih istiqomah saum sunnah Syawal 6 hari? Kemudian ada Senin Kamis, kemudian ada Ayyamul Bid, dia masih tegakkan. Kemudian dia masih berdialog dengan Allah dengan tilawatil Quran, zikir pagi dan petang dia tidak lepaskan, dia masih zakat, infak dan sedekah masih berjalan, berbuat kebaikan demi kebaikan, amal soleh demi amal soleh. Itu yang dikatakan orang yang mendapatkan 3 tadi: takwa, syukur, dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Karena pembuktian Ramadan itu bukan sekarang. Kalau sekarang semua orang bisa untuk sholat malam. Kalau sekarang semua orang bisa untuk tilawatil Quran. Kalau sekarang semua orang semangat untuk zakat, infak, dan sedekah. Tapi nanti di Syawal kita akan lihat siapa yang masih menyembah kepada Allah dan siapa yang hanya menyembah Allah di bulan Ramadan. Ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, kun ibadullah wa la takun ibadur Ramadan. Jadilah kalian hamba Allah yang dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja kalian akan tetap beribadah, tunduk, taat, berserah diri, menyembah kepada Allah.
Dan jangan jadi hamba Ramadan yang dekat, yang akrab, yang mengenal, yang beribadah, untuk taat berserah dirinya hanya ketika bulan Ramadan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Bahkan kata Syekh Raja' Al-Hambali, inilah seburuk-buruk hamba. Coba. Kenal Allah cuma 1 bulan. 11 bulannya dia lupakan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian orang-orang yang meneteskan darahnya di jalan Allah, mereka hakikatnya tidak mati. Mereka hidup di sisi Allah Azza wa Jalla. Wala tahsabanna alladziina yuqatiluna fi sabilillahi amwaatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang mati syahid itu wafat. Tetapi mereka hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang mati syahid itu hidup. Cuman kita nggak tahu. Karena gaib sifatnya. Allah yang berikan itu. Ayadukannahumullahu rizqan hasanah. Bahkan Allah memberikan rezeki yang sangat baik bagi mereka. Yang rezeki itu lebih baik daripada dunia wa mafihah. Daripada dunia dan segala isinya. Kemudian orang-orang yang jihad fisabilillah. Kemudian dia gugur mati syahid. La maghfiratun minallahi wa rahmah. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmat kasih sayang Allah. Nah, karena kita masuk surga itu bukan karena amal ibadah kita. Kalau karena amal ibadah kita nanti kita sombong. Kita masuk surga itu semata-mata karena karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka nggak punya hak kita merendahkan orang lain, menganggap orang lebih rendah dari kita, ibadahnya merasa tidak diterima dan segala macamnya, itu hak Allah Azza wa Jalla. Karena yang menentukan kita masuk ke dalam surga adalah Allah. Maka pastikan yang kita cari ada rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Salah satu rahmat Allah yang paling gampang adalah menjadi orang baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, terutama di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, ja'al yaumal qiyamati ka hayati hina kulima. Launuhu launud damin warihuhu misk. Nanti akan datang pada hari kiamat dia dalam kondisi terluka, di mana lukanya itu mengeluarkan darah yang darahnya itu berbau kasturi. Nah, jadi nggak amis, Pak. Darahnya wangi, bahkan searoma jentera langit itu tercium bau wangi orang-orang darahnya yang mati syahid wangi kasturi. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tasruhu minal jannati haitsu sa'at. Ruh orang yang mati syahid itu, Pak, dia jalan-jalan di dalam surga. Makanya kan ada ayat dalam surah Al-Muddatsir. Ketika orang-orang dalam surga melihat ke neraka dan berkata, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Itu yang nanya orang yang masuk surga, Pak. Ketika dia jalan-jalan, diperlihatkan oleh Allah neraka, dia berkata, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka? Maka penghuni neraka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Yang pertama, sesungguhnya kami ketika hidup dunia kami nggak pernah mengerjakan sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami enggan tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, dan dulu ketika di dunia kami duduk-duduknya, kumpul-kumpulnya, bertemannya, kongkonya dengan orang-orang yang berbuat kejahatan, keburukan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami termasuk orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan atau hari kiamat. Inilah ayat yang menjelaskan. Hadis menyampaikan ruh orang-orang yang mati syahid itu jalan-jalan di surga. Li syahiduna indallahi sittan khisalin. Bagi orang-orang yang mati syahid yang darahnya tertumpah ke muka bumi karena menegakkan agama Allah, dia mendapatkan 6 keutamaan. Yang pertama, yaghfiru lahu fi awali daf'ihi wa yara maq'adahu wa ya'manu min fajail akbar. Kata
wa yara maq'adahu minal jannah wa yujazu min azabil qabr. Yang pertama, diampunkan dosa-dosa dia dari awal tetesan darah yang pertama. Jadi ketika dia tumpah darahnya itu bersih semua dosanya. Allah hapuskan semua dosa dan kesalahannya. Inilah enaknya orang-orang yang ikut jihad fisabilillah. Ketika pedang ingin menghantam dia, sejengkal sebelum kena kepadanya, ruhnya sudah Allah cabut. Jadi nggak merasakan sakit. Gitu. Dan ketika darahnya menetes itu, satu tetesan darah ke muka bumi, Allah ampunkan, Allah hapuskan dosa-dosanya. Dan Allah perlihatkan tempat duduk dia, tempat tinggal dia di dalam surga. Dan Allah selamatkan dia dari siksa api neraka. Dan inilah yang kita harapkan. Inilah yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, wa ya'manu min fazail akbar, dan dia akan selamat dari huru-hara ketakutan yang sangat besar, yakni tentang huru-hara di dalam kubur. Aman dia. Selama di kuburan itu, dia tidak akan mendapatkan siksaan Allah. Dilapangkan kuburannya, diberikan cahaya, diberikan kebahagiaan di kuburannya, sampai hari kebangkitan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Orang kalau sudah di kuburannya selamat, maka di akhirat pun dia akan selamat bertemu dengan Allah sampai masuk ke dalam surga. Karena alam barzah itu adalah awal pertama, alam-alam daripada alam akhirat yang mesti kita singgahi. Dan kuburan itu lebih lama kita singgahi daripada dunia. Kita nggak lama, paling lama 80 tahun, paling lama 100 tahun, tapi di kuburan kita bisa ribuan tahun. Rasulullah SAW di dunia 63 tahun, tapi beliau sampai sekarang di kuburan sudah 14 abad lebih. Bayangkan. Tapi kalau Nabi kan jasadnya utuh. Kebahagiaan Allah berikan. Kalau kita belum tentu. Makanya bersyukurlah ketika kita dimatikan oleh Allah. Minta kepada Allah di bulan yang baik. Bulan Ramadan. Di hari yang baik. Hari Jumat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan. Ma min muslimin yamutu fi lailatin aw yaumil jum'ah. Illa waqahullahu min azabil qabr. Tidaklah seorang muslim yang dia wafat pada malam atau pada hari Jumat, melainkan kecuali Allah selamatkan dia, Allah hindarkan dia dari siksa kubur. Subhanallah. Kemarin Jumatan kami baru menguburkan salah satu saudara kami, Mas Ibu Asuh, usianya 86 tahun. Kami nggak tahu amalan apa yang Allah kasih kepada beliau, tapi subhanallah, Allah kasih karunia itu. Itu adalah kematian yang diirikan semua manusia. Kematian yang kita harapkan, kematian yang kita rindukan. Itu yang benar-benar subhanallah, sepanjang hidup beliau berkorban nggak pernah putus. Itu. Dan pernah sekali beliau putus menangis karena nggak punya karunia rezeki yang Allah kasih. Jadi bukannya senang dia nggak kurban, dia malah menangis. Itu karena apa? Karena kebiasaan baik yang dia lakukan itu. Jadi Allah itu mewafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Khairu minad dunya wa ma fiha. Bahwasanya mati jihad fisabilillah itu nilainya lebih baik daripada dunia dan segala. Karena prestasi tertinggi orang beriman itu ketika dia mendapatkan gelar syahid tadi. Itu selain diselamatkan dari segala macam bencana dalam kubur, wayardau ala wayarda ala ra'sihi tajul waqar, dan nanti di hari kiamat Allah sematkan di kepalanya itu mahkotah dari permata yakut yang tidak pernah diberikan kepada manusia manapun kecuali kepada orang-orang yang mati syahid, yang nilainya khairun minad dunya wa ma fiha. Permata yakut itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Wa jawizu isnataini wa sab'ina min hurin in, dan dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Subhanallah. Jadi orang yang mati syahid itu dapat hadiah dari Allah, dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Kita baru 4 aja berantem mulu, Pak. Baru 2 aja udah nggak adil. Tapi di surga kalau mati syahid didapat 72 bidadari surga. Subhanallah. Jadi nggak usah khawatir nggak kebagian lebih, Pak. Di surga Allah sediakan. Yang penting kita mati syahid. Yang kemudian kata Nabi, wa yusaffa
Bisaba'ina min aqaribihi. Maka dia boleh memberikan syafaat kepada 70 kerabat dekatnya. Subhanallah. Jadi kalau ada kerabat kita yang mati syahid, bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan nanti kita diingat sama dia, mendapatkan syafaat melalui dia dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini keutamaan orang yang mati syahid. Kemudian dalam surga itu ada pintu khusus. Kalau puasa ada babur rayyan. Gitu. Inna fil jannati yuqalu lahu rayyan la yadkhuluna illa shaimun. Di dalam surga itu ada pintu yang namanya rayyan, yang tidak akan dimasuki kecuali hanya orang berpuasa. Kita semua termasuk orang-orang yang masuk babur rayyan. Di dalam surga, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang termasuk orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dari kelompok orang-orang yang berjuang dan Allah otomatis syahid, maka dia akan masuk dari pintu jihad. Nah, jadi pintu surga itu ada 7. Ada 8 pintu surga. Ada 8 pintu surga. Salah satunya adalah babul jihad. Nah, ketika turun hadis ini di hadapan para sahabat, Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, adakah orang yang dia akan masuk dari semua pintu itu?" Ada babus shalah, ada babus sedekah, ada babul ghairu afin an-nas amin nas, ada menahan amarah dan memaafkan manusia, ada babul khair, ada babul jihad. Maka kata Nabi, ada. Dan aku berharap engkau orang yang masuk dari semua pintu itu, wahai Abu Bakar. Subhanallah. Karena Abu Bakar memiliki itu semua. Ahli sholat ya iya, ahli sedekah ya iya, orang yang menahan amarah ya iya, orang yang berbuat kebaikan iya, termasuk orang yang ikut jihad fisabilillah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita bisa lihat diri kita sendiri, pantasnya lewat pintu yang mana kita lakukan. Padahal Nabi sudah menyampaikan kepada kita bisa kok lewat 8 pintu itu semua. Dan caranya gampangnya luar biasa. Kata Nabi, siapa yang ketika wudhu baca bismillah, kemudian berwudhu dengan baik dan benar, selesai wudhu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka silakan dia masuk pintu surga yang ke-8 lewat pintu mana yang dia inginkan. Subhanallah. Hadisnya sahih. Makanya wudhu jangan terburu-buru, wudhu jangan asal-asalan. Wudhu itu tertib, baik dan benar. Awali dengan bismillah, akhiri dengan doa supaya kita mendapatkan 8 pintu surga tadi yang boleh kita milih masuk lewat yang mana. Itu cara yang paling mudah, bahkan yang paling murah, nggak pakai biaya. Kalau jihad kan perlu biaya, bi amwalihim wa anfusihim. Yang belum tentu kita mau langsung berhadapan dengan orang kafir. Dikasih yang mudah, yang gampang oleh Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayun nasu wa amalu abdal. Siapakah manusia yang paling utama dan amalan yang paling utama? Maka Nabi menjawab, mukminun yujahidu fi sabilillah bi nafsihi wa amwalihi atau wa malihi. Ini seorang yang beriman kepada Allah, yang dia berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya. Itu manusia terbaik. Itulah orang beriman yang paling utama, yang mau berjihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Ada 3 kelompok yang semuanya dalam jaminan Allah azza wa jalla. Salah satunya rajulun kharaja aridan fi sabilillah. Jadi orang yang dia keluar dari rumahnya mencari keridhaan Allah untuk berjihad fisabilillah. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, sering-sering ikut kajian, karena termasuk jihad fisabilillah itu yang paling gampang, Pak. Atau berangkat sholat subuh, gitu. Kalahkan rasa ngantuk kita. Apalagi kalau hujan rintik-rintik, jalan, jangan sholat di rumah. Kalahkan setan kita, kalahkan hawa nafsu kita. Karena kalau ketika hujan itu rintik-rintik, kita masih berangkat, pahalanya 2 kali lipat. Bahkan mendapatkan pahala yang ketika langkah kaki kita menaikkan derajat, menghapuskan dosa, dan sepanjang kita di masjid itu, malaikat bersalawat kepada kita, berdoa kepada kita, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah kasihilah, sayangilah, rahmatilah dia. Kalau sudah malaikat yang berdoa, dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Beda dengan doa kita, belum tentu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Kemudian wa ana za'imun liman amana wa aslama wa jahada fi sabilillah. Maka aku, kata Nabi, menjadi penjamin bagi siapa yang beriman, yang muslim, Islam, tunduk, taat, berserah diri, berjihad fi sabilillah, bi baitin fi rabadil jannah, dengan sebuah rumah di dalam istana surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dengan sebuah rumah yang ada di tengah-tengah surga. Wa bi baitin fi a'la ghurafal jannah, dan sebuah rumah yang berada di tempat yang tinggi di dalam surga. Jadi orang yang jihad itu sekali dapat 3 rumah. Satu rumah dalam istana, satu rumah di tengah-tengah surga, satu rumah di tempat surga yang paling tinggi yang disebut surga Firdaus. Surga yang di tempat tinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan yang begitu luar biasa. Makanya banyak orang yang caranya untuk mencari pengantin jihad itu, di hadis-hadis ini dikeluarkan. Sehingga semangat jihadnya luar biasa, yang disebut ghazul fikr. Sehingga nggak mikir lagi, kalau di Indonesia itu negeri yang aman, nggak ada jihad fisabilillah. Kalau mau jihad itu ke negeri orang kafir, atau ke Palestina, bertemu langsung dengan orang-orang Yahudi la'natullah alaihi. Kemudian inna fil jannati mi'ata darajatan a'addahallahu lil mujahidina fisabilillah. Sesungguhnya dalam surga itu ada 100 derajat yang Allah berjanji akan memberikannya kepada orang-orang yang berjihad di jalannya. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardh, yang di antara derajat 2 surga itu sebagaimana perbedaan antara langit dan bumi jaraknya, subhanallah. Jadi begitu luar biasa, apalagi kalau 100 derajat, artinya orang yang mati syahid itu tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak mati syahid walaupun sama-sama di dalam surga. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Salah satu haqqullah azza wa jalla aumuhum. Ada 3 orang, 3 kelompok yang Allah berhak untuk menolong mereka. Salah satunya wal mujahiduna fi sabilillah, yakni orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah. Jadi kalau kita mau mendapat jaminan Allah, mau mendapat pertolongan Allah, pastikan kita termasuk orang yang mau berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mau meneteskan darah kita untuk kemuliaan agama Islam. Gitu. Kemudian hurimat ainun 'alan nar syahirat fi sabilillah. Allah mengharamkan 2 mata dari api neraka ketika dia berjaga malam hari di jalan Allah Azza wa Jalla. Berjaga malamnya saja. Itu ribat kalau bahasa kita. Kalau orang zaman sekarang ronda, Pak. Gitu. Ronda itu jangan dianggap remeh. Ronda itu termasuk jihad fisabilillah yang sekarang sudah hilang, Pak. Sudah nggak ada. Zaman dulu itu ronda itu mesti ada. Gitu. Kenapa? Karena ini menjaga keamanan kampung, menjaga keamanan tempat tinggal kita. Yang ini nggak mudah. Dia harus benar-benar membutuhkan kesungguhan dalam berjihad fisabilillah, termasuk ronda. Jadi jangan anggap ronda itu nggak jihad, karena matanya begadang untuk kebaikan. Berbeda dengan orang yang begadang nonton bola final Liga Champions, Pak, beda. Itu bukan jihad fisabilillah. Kalau mati pun bukan mati syahid. Mati apa, Pak? Mati sangit. Nah. Kemudian yang terakhir, man mata muraditan fi sabilillah. Barang siapa yang dia mati karena berjaga di jalan Allah, ajra alai ajra amali salih, maka dia akan diberikan pahala seperti pahala orang-orang yang beramal salih. Allazi kana ya'malu ajru alai rizquhu, dan ketika dia beramal itu amal akan diberikan rezeki oleh Allah. Wa amina minal fitan, dan dia akan diberikan keamanan dari berbagai macam ujian. Wa ba'asahu Allahu yaumal qiyamati aminan minal faja, dan ketika dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, dia diberikan keamanan daripada rasa takut. Kan nanti kita ketika dibangkitkan di hari kiamat, kita dalam kondisi ketakutan, khawatir. Karena kita nggak tahu nasib kita nanti di hadapan Allah seperti apa. Faman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang sangat mudah, yang sangat ringan. Dan Allah kembalikan kepada keluarganya dengan kondisi bahagia, senang dan gembira. Wa amaman utiya kitabahu wara'al dhuhri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ir.
Dan adapun mereka orang-orang yang menerima catatan amalnya dari belakang punggungnya, wa yad'u subura, maka dia akan dihinakan oleh Allah, pukul oleh Allah. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita berdoa, berharap kepada Allah ketika kita diwafatkan, kita termasuk wafat dalam syahid fisabilillah. Karena syahid itu ada dua. Syahid yang ketika di dunia, tetapi tidak dikatakan syahid dunia akhirat, tapi ada yang syahid dunia akhirat. Syahid dunia itu orang-orang yang sakit, orang-orang yang tenggelam, orang-orang yang terkena bencana alam. Dia syahid fisabilillah di dunia, tapi belum tentu di akhiratnya, karena amalnya masih dihisap oleh Allah. Tapi kalau orang yang wafat, meninggal, meneteskan darahnya, berjuang menegakkan agama Allah, kemudian dia mati syahid, maka di dunia dia syahid, di akhirat pun dia syahid. Amalnya yuhasabu hisabai yasir. Lalu kita termasuk yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum ajmain. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, misalkan ada seorang muslim atau muslimah yang wafat dalam keadaan dia melawan kemusyrikan atau melawan santet dengan cara dia melakukan ruqyah syar'i, apakah itu termasuk syahid? Penjelasan Ustaz. Terima kasih. Baik. Bagaimana kondisi keadaan orang yang ketika wafat melawan kemusyrikan, melawan ilmu hitam, santet, teluh dengan cara ruqyah? Maka kalau kita lihat kondisinya ini kan antara syariat, antara tauhid dengan kemusyrikan. Sama dengan kaidahnya ketika kaum muslimin melawan orang kafir Quraisy. Dan insya Allah orang-orang yang ketika meninggalnya dalam kondisi dia berobat dengan cara syar'i, kalau ruqyatul syar'iyah, maka dikategorikan dia mati syahid, kan? Wafat dalam kondisi menegakkan kalimat Allah. Insya Allah dia mati syahid. Gitu. Tetapi syahidnya di dunia. Gitu. Belum tentu di akhiratnya dia mati syahid. Ya mudah-mudahan aja kita berharap ketika dia akhir kalimatnya, karena kalimat-kalimat thayyibah yang dia ucapkan menjadikan dia termasuk yuhasabu hisabai yasira, yang dimudahkan oleh Allah hisabnya, yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla. Allahu a'lam bishawab. Tapi mati syahid mereka. Oh, nanya Jokowi. Nanya Jokowi. Silakan. Ustaz. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz terkait dengan jihad ya. Ini pahala dan keutamaan jihad tadi disampaikan Ustadz. Ini sangat luar biasa. Di antaranya adalah pahalanya sangat besar, dan ini seakan-akan ini sebagai transaksi dengan Allah ya, perdagangan dengan Allah yang insya Allah tidak akan ada ruginya. Yang kedua, ganjarannya mati syahid ya, diampunkan dosa, ditinggikan derajatnya, dan dijamin masuk surga. Ini ada yang ingin saya tanyakan tentang konteks jihad ya. Yang pertama, ini ada dua pertanyaan. Bagaimana hubungan antara jihad fisabilillah dengan konsep amar ma'ruf dan nahi munkar? Yang kedua, ini kan kita hidup di zaman modern ya Ustaz ya. Ini bagaimana cara memahami dan mengaplikasikan konsep jihad fisabilillah dalam konteks kita hidup di zaman modern? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau kita bicara jihad dengan amal ma'ruf nahi munkar, maka kita ingat hadis Nabi dalam riwayat Imam Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Yang kalau kita pahami, kemungkaran itu kan sesuatu yang bertentangan dengan norma manusia, norma kebiasaan baik dalam suatu masyarakat. Itu kemungkaran. Sesuatu yang bertentangan juga dengan syariat Islam, itu kemungkaran. Nah, ketika kita pahami dan kita lihat ada di hadapan kita, maka konteks jihad ini berlaku. Itu, menegur,
menyampaikan nasihat, gitu. Bahkan sampai kita bagaimana caranya untuk menghilangkan kemungkaran itu di tempat tinggal kita. Gitu. Sebagaimana pernah kami sampaikan ketika Ramadan awal kami pindah rumah, pagi-pagi mau ngantar anak berangkat sekolah, ada anak muda jemput teman tetangga di samping, merokok dengan bangganya, Pak. Dan tidak puasa. Kami tegur, Mas, antum muslim? Iya. Kenapa nggak puasa? Kalau nggak puasa, matiin rokoknya. Di sini orang puasa semua. Padahal di depan kami itu orang non-muslim, Pak. Orang non-muslim saja menghormati orang puasa. Ini nggak puasa, maka kami tegur. Inilah yang mesti kita lakukan. Kalau kita berani, maka kan dalilnya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Di sini kekuatan, baik kekuatan lisan, kekuatan tangan, kekuatan fisik, harta, semua kekuatan yang kita miliki. Supaya kemungkaran itu berhenti. Supaya kemungkaran itu tidak merajalela, supaya kemungkaran itu tidak membanggakan diri di hadapan keimanan kita. Fa'ilam yastati fabilisan. Kalau nggak sanggup, ya dengan nasihat. Jadi kalau nggak bisa langsung kita tegur, nggak bisa langsung dia kita marahi atau kita ajak kepada jalan Allah yang benar, mungkin kita takut, mungkin kita nggak enak, gitu. Allah pakai kalau bahasa orang kita tuh, gitu. Karena tetangga, teman dekat, segala macam, gitu. Melihat dia berbuat mungkar, kita biarkan, ini jadi masalah buat kita, dosa kita. Maka nasihat. Kalau nggak nasihatin sambil nyindir-nyindir lah, Pak. Nyindir-nyindir, ngomongnya kencengin dikit biar dia dengar. Kalau itu juga nasihat, fa'ilam yastati fabiqalbi, dengan hati. Maksudnya dengan apa? Dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang berbuat ini berhenti dari perbuatan dosanya. Ya Allah, karena kita punya kewajiban mendoakan sesama muslim. Gitu. Jadi kalau ngelihat orang nggak sholat itu, jangan kita malah berpikiran buruk. Bisa jadi dia nggak sholat karena nggak paham, nggak ngerti. Bisa jadi dia nggak sholat itu karena belum dapatkan hidayah dari Allah. Maka kita sebagai orang muslim punya kewajiban mendoakan sesama muslim. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya yang nggak mau puasa dapatkan hidayah darimu ya Allah. Supaya dia mau berpuasa. Itu doa kita. Dan kami berhadapan dengan masyarakat yang seperti itu. Kanan, kiri, Islam nggak puasa. Depan Nasrani malah puasa. Ya Allah ya Rabbi. Jadi itu yang kami hadapkan. Maka ketika suatu saat ada acara-acara penting, kayak tahlil segala macam, kami datang, Pak. Kami temukan. Kemudian kami sampaikan. Kami kan selalu bagian doa tuh. Sebelum doa kami sampaikan dulu nasihat. Sampaikan nasihat. Itulah cara-cara kita bagaimana dakwah kepada mereka. Karena beda antara orang alim dakwah dengan orang alim. Berilmu dengan ilmu pasti bahasannya dalil tentang dalil. Tapi kalau dengan orang awam jangan coba-coba pakai dalil, Pak. Tapi dakwanya dengan hal. Kita punya berlebihan harta, kasih buat mereka. Itu yang membuat mereka nanti samratul qulub, bahasa hadis itu menyerahkan hatinya kepada kita. Jadi kalau kita suruh, kita ajak, ringan, gampang. Orang-orang di pinggir jalan itu, yang nantobene, markus, segala macam preman-preman itu, kalau sering kita santunin, kita kasih, tunduk dia sama kita. Dan suatu saat dengan izin Allah kita doakan, dia dapat hidayah, dia ajak ke masjid, mau dia. Ini yang kami jalani. Ya. Tapi kalau ini tiga-tiganya kita masa bodoh, ngelihat kemungkaran, kita diam, kita yang penting keluarga saya selamat, yang penting saya selamat, biarin aja dia mau orang lain, ini masalah sama iman kita. Ini masalah sama iman kita. Nggak ada nilai jihad dalam diri kita. Jadi kita punya tanggung jawab sesama muslim. Dengan cara dan kemampuan kita masing-masing. Karena setiap kita berbeda caranya, kemampuannya berbeda. Pak Rudi bisa dengan hartanya. Yang lain nggak mungkin dengan hartanya ketika dia tidak mampu. Tapi bisa dengan ilmu yang dia miliki. Makanya sama ilmu itu jangan pelit, Pak. Bisa ini, ajarin. Misalkan bisa ngelas. Dia pengangguran, ajarin ngelas, Pak. Dari ngelas dia ikut kerja, waktunya sholat, berhenti yuk, sholat, lama-lama sholat dia. Tapi kalau kita dia mah nggak bakalan bisa, udah gitu duluan, kita berarti sehujan kepada Allah. Ya. Kami dulu sering bawa anak muda yang di tongkrongan itu untuk ikut kajian kemana-mana bawa motor. Sekarang udah pada nikah, jadi susah diajak lagi, Pak. Tuh. Alhamdulillah, jadi benar. Itu. Kami korban itu, berkorban. Kalau ngajak mereka nggak gratis, Pak. Selesai, dapat kajian, dapat bisyarah, kami bagi sama mereka.
Boleh tanya sama istri sampai istri marah-marah. Udah tidur aja sama anak muda di masjid, jangan di rumah nih gituin. Karena seperti itu. Kita harus berkurban. Karena kalau urusan jihad itu bi amwalihim wa anfusihim. Gak bisa satu doang dengan diri kita doang tanpa adanya harta. Maka harta perlu menopang. Ketika kita mampu, kita kaya, kita punya, itu yang kita keluarkan. Dan ini yang paling gampang membuat manusia tunduk kepada Allah. Di Bukit Permai ada masjid namanya Al-Ittihad. Setiap kajian Sabtu Minggu dulu awal-awal, mereka dapat sembako, beras, telur, karena murid kami salah satu pengurusnya. Itu yang datang sampai membludak keluar-luar. Dari orang yang nggak pernah sholat pun ikut datang. Karena beritanya dapat sembako. Gitu. Selesai dikurangin, ya kurang lagi tuh yang datang. Gitu. Kenapa? Itulah manusia. Jadi kecenderungan mereka itu kepada dunia. Ya, jadi kalau pengen merubah orang itu, lihat kondisi dunia dia. Kalau kondisi dunianya baik-baik, maka aman. Nggak perlu dari dunia. Tapi kalau kondisi dunianya mengkhawatirkan, kita ajak dia beribadah kepada Allah, cuman pakai dalil, jadi masalah buat dia. Yang ada berantem kita sama dia. Ini yang pertama. Jadi ada perintah dari Nabi, hadis Bukhari Muslim, gitu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika at'aful iman. Dan itulah serendah-rendah iman kita ketika sudah nggak bisa dengan harta kita, kemampuan kita, dengan doa kita, itu serendah-rendahnya. Yang kedua, bagaimana cara jihad, memahami jihad di era modern ini? Jihad itu kan artinya dari kata jahadah, bersungguh-sungguh. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kesungguhan hidup kita itu, maka ayatnya dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju jalan-jalan aku, kata Allah. Akan aku bukakan jalan-jalan menujuku, dan sesungguhnya aku berserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka jihad di masa modern, zaman modern ini tentunya ikutin teknologi yang ada. Gitu. Kalau ada kebaikan, kita bisa share. Tapi pastikan kebaikan itu yang menjadi amal jariah. Gitu. Jangan sampai yang kita share itu menjadi bukan amal jariah yang baik, tetapi menjadi dosa jariah. Hati-hati. Gitu. Ini perlunya cek and recheck dalam Islam. Sekarang zaman modern dakwah itu jihad itu mudah, gampang banget. Gitu. Kenapa? Karena memang dunia dalam genggaman kita. Gitu. Kita mau apapun bisa lewat handphone kita. Inilah makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, kalau dalam urusan dunia itu Nabi mengatakan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih paham, lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi kalau urusan agama kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi dakwah kita jihad itu macam-macam. Bisa dengan kaos, dia bikin sorban tulisan-tulisan Islami, bisa jadi gitu. Dia mau bikin makanan dengan konsep beli satu dapat dua gratis, itu pun termasuk jihad fisabilillah. Bagaimana mengajak orang bersedekah kepada orang yang tadinya kelaparan menjadi tidak kelaparan. Jihad itu sifatnya luas, Pak. Nggak mesti berperang melawan orang kafir. Kita membuat tetangga kita yang kelaparan saja kenyang perutnya, itu sudah jihad kita. Menyelamatkan mereka dari kekafiran dan kepakiran. Karena kan kata Nabi, namanya kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Tapi kalau ada tetangga kita nggak makan, kita biarkan, dosanya buat kita. Nah, makanya kalau kita dapatkan rezeki itu, pastikan kanan, kiri, depan, belakang itu kebagian. Gitu. 4 rumah itulah yang pertama kali perlu kita santuni. Supaya apa? Itulah jihad yang paling mudah. Gitu. Maka kata Nabi, ibda binafsik summa biman fa'ul. Yang perlu kita lakukan itu pertama dari diri kita. Bagaimana mendidik kita, keluarga kita, orang dalam tanggungan kita, kemudian masyarakat kita. Nah, ini dengan cara apa yang gampang-gampang aja. Gitu. Karena kalau jihad zaman modern itu luas. Apalagi sekarang udah bisa dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok dan segala macam. Kita bikin kata-kata hikmah saja. Gitu. Kita upload di TikTok kata-kata mutiara indah. Gitu. Menjadikan orang banyak penghasilan rezeki dari Allah. Dan menjadi orang yang dikenal oleh masyarakat banyak. Padahal muatannya cuma kata-kata saja. Nggak pakai dalil. Gitu. Tapi dia ambil dari dalil Al-Quran. Tapi hanya kata-kata yang lembut, yang santun. Akhirnya terkenal dia. Itulah yang terjadi jihad zaman modern. Kalau zaman Nabi kan, Nabi kalau pengen jihad itu ngutus sahabat ke kota Yaman. Ngutus sahabat ke kota Kufa. Ngutus ke sahabat ke Ethiopia. Itu jihad zaman dulu.
mesti ke daerah-daerah terpencil. Dan kami pernah melakukan itu Pak, ke Lampung Tengah, ke Meringgai itu. Untuk apa? Berdakwah. Itu. Tapi kalau sekarang subhanallah dakwah itu, jihad itu gampang. Itu. Menahan diri kita, hawa nafsu kita, menahan dari perbuatan dosa dan maksiat kita, itu pun jihad fisabilillah, dan itu yang paling berat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Tafadhal maskuran. Ada lagi? Iya, Fi? Cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.